بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, kita bisa bertatap muka kembali di Maktab Jaliyat Hayyus Salamah dalam rangka mengkaji kitab Tauhid yang dikarang Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ikhwan fillah, perlu antum ketahui bahwasanya menuntut ilmu merupakan suatu perkara yang sangat mulia, ya. Dan kemuliaan ilmu yang kita dapatkan bila mana kita menghiasi ilmu kita dengan etika dan adab, sehingga dengan adab tersebut menjadi indah dan menjadi elok ilmu yang telah kita dapatkan. Ya. Keindahan ilmu akan menjadi lebih bermakna dan berarti tatkala zahir kita dan batin kita dimakmurkan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ketenangan, kekhusyuan, dan hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwasanya kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu petunjuk yang soleh, simat yang soleh, atau dengan istilah lain diantaranya tidak terlalu sering ketawa, apalagi di majlis ilmu, ya. Sehingga membuat gaduh dan tidak tenang, sehingga ilmu yang mau kita ambil itu menjadi kacau balau disebabkan kegaduhan. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya di antara adab etika menuntut ilmu adalah ketenangan, artinya tidak gaduh, jangan sampai seperti gaduhnya di pasar. Kemudian juga kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu mesti memiliki sifat yang qanaah. Apa yang Allah berikan diterima, apa yang Allah beri, apa yang diberikan kepada kita merasa cukup. Dan qanaah atau sifat qanaah ini adalah barang langka, ya. Kemudian juga kita mesti memiliki sifat zuhud, meninggalkan segala yang diharamkan dan menghindari dari hal-hal yang subhat. Jadi bukan berarti kita tidak boleh kaya, ya. Akan tetapi orang kaya bisa jadi pikirannya selalu memikirkan apa yang bermanfaat untuk akhirat,
meninggalkan suatu perkara yang tidak madharat, dunia hanya di tangan. Itu adalah hakikat zuhud. Bisa jadi juga seorang yang memiliki kekurangan di dalam dunia tidak zuhud. Jadi inti zuhud itu adalah meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kita bisa insya Allah untuk bersikap zuhud, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dan di antara adab yang berikutnya yang perlu antum ketahui dan antum pahami bahwasanya janganlah kita lalai dengan ilmu yang kita miliki. Artinya seseorang itu bisa terus menuntut ilmu, akan tetapi terlalaikan dengan ilmunya dari Allah dan akhirat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, memperbanyak. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan at-takatsur di sini fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Yang paling membahayakan adalah bermegah-megahan dengan ilmu. Bermegah-megahan dengan ilmu yang dengan ilmunya tersebut melalaikan dari Allah dan hari akhirat. Jadi ikhwah fillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bukan untuk dibanggakan dan bukan untuk ditampak-tampakkan, untuk memperbanyak bahwa diri kita itu memiliki ilmu, akan tetapi ilmu yang membuat diri kita itu menjadi lebih dekat kepada Allah dan tidak lalai. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, yaitu memperbanyak dan bermegah-megahan, baik bermegah-megahan dengan ilmu atau bermegah-megahan dengan harta dan jabatan, yang dengan sebab bermegah-megahan dengan segala sesuatu yang kita miliki itu melalaikan diri kita dari Allah dan hari akhirat. Billah, di halaqah atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang di halaqah atau pertemuan ke-43 yang berkenaan dengan masih masalah jangan menjadikan kuburan tempat ibadah, karena laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid. Dan yang dimaksud dengan masjid di sini bisa berupa memang dibangun masjid atau bisa tidak dibangun masjid tapi dijadikan kuburan itu tempat ibadah dan sholat. Itu yang telah lalu kita jelaskan. Adapun dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu larangan untuk menjadikan kuburan menjadi masjid tempat ibadah. Qala al-muallif rahimahullah, wa li muslimin an Jundab bin Abdillah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul inni abrahu ila Allahi an yakuna li minkum khalilun fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ya. Wali muslimin, menurut muslim,
An Jundab bin Abdillah, dari Jundab bin Abdillah, yaitu Al-Bajali, ya. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Sami'tu, aku mendengar An-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yamut bi khamsin, sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum wafat, bi khamsin. Arti khamsin di sini 5. Yang dimaksud adalah 5 tahun, bisa dikatakan sebelum 5 tahun, atau mungkin juga yang dimaksud adalah 5 malam. Ya. Jadi ihtimal, kemungkinan sebelum 5 tahun dan kemungkinan sebelum 5 malam. Nah, sebelum meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni abra'u ilallah, Inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah. Jadi berjauh, jadi berlepas diri, berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jadi, atau dengan istilah lain, aku membencinya. An yakuna li minkum khalil, aku berlepas diri. Ya. Aku berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalil. Bagiku di antara kalian, di antara para sahabat ada khalil. Khalil adalah lebih tinggi derajatnya dari mahabbah, kekasih. Kekasih, istilah khalil lebih tinggi daripada mahabbah. Tapi artinya mirip, tapi kata khalil dalam bahasa Arab itu lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah. Jadi aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara kalian itu tidak ada, di antara sahabat itu tidak ada khalil, tidak ada khullah. Sebabnya apa? Bahwasanya Allah telah menjadikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi sebagai khalil. Karena khalil itu hanya 2 saja. Khullah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khullah, khalil tidak menerima persamaan, tidak akan mungkin ada khalilullah di antara makhluk siapapun, karena khalil mesti satu, tidak menerima persamaan. Dan sekali lagi, bahwasanya khullah itu yang paling tinggi derajatnya daripada mahabbah. Jadi aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagiku di antara kalian, di antara sahabat ada khalil, ada khullah, tidak ada. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, maksudnya Allah telah menjadikan bagiku khalil, khullah, istilahnya khullah, kekasih. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Nabi Ibrahim telah menjadikan khalil, kekasih. Ya. Kalau masalah mahabbah, cinta, ya, bisa memiliki, bisa bersama-sama. Kalau khullah sama sekali tidak. Jadi hamba Allah dan nabi-nabi Allah semuanya bisa ada kesamaan dalam cinta, mahabbah. Maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang baik. Adapun khullah, kata-kata khullah ini derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah. Hanya 2 orang saja, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Adapun selain itu, seperti para nabi dan orang-orang mukminin, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, sebagaimana terdapat dalam nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau seandainya aku
menjadikan dari umatku ada khullah, ada khalil yang tidak bisa disertai oleh siapapun, tinggi derajatnya daripada mahabbah, itu kalau terjadi. Dan boleh seperti itu. Jikalau aku menjadikan dari umatku khalil, la takhadtu Abu Bakar khalilan. Tentu aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil yang lebih tinggi daripada mahabbah. Ya, istilahnya biar beda, khalil, khullah, atau mahabbah aja. Tapi intinya hampir mirip, kekasih kan? Ya, tapi dalam bahasa Arab kata khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah. Ya, perkataan Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar khalilan," menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhai padanya, bahwasanya Abu Bakar manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Utsman, digelari dengan Siddiq karena selalu mempercayai, membenarkan berita yang diberitakan oleh Allah dan yang diberitakan oleh Rasulnya, ya seperti itu. Jadi banyak selalu mempercayai, meyakini. Jadi akhirnya diberi gelar As-Siddiq, seperti Isra Mi'raj. Banyak orang yang tidak percaya, tapi Abu Bakar Siddiq percaya kalau itu berita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Lau kuntu, ya, muttahidan min ummati khalilan la takhadtu Abu Bakar. Ini merupakan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga sebagai salah satu tanda yang menunjukkan bahwasanya setelah Nabi SAW meninggal itu yang akan menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena Nabi SAW mengatakan perkataan ini di akhir kehidupannya. Sebagaimana ketika Nabi SAW ketika dalam keadaan sakit yang parah, memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk sholat, mengimami manusia. Ini juga sebagai pertanda bahwasanya khalifah setelah yang menggantikan Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, dalam masalah ini, ikhwah billah, kalau antum mengetahui ini secara tidak langsung, dalil ini sebagai bantahan kepada orang Syiah Rafidhah yang membenci Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu mencela kekhalifahan Abu Bakar Siddiq dan kekhalifahan saudaranya Umar Utsman. Dan mereka mengatakan bahwasanya khilafah itu setelah Rasulullah SAW bagi Ali. Sesungguhnya para sahabat itu telah mencurinya, mereka telah mendolimi Ali. Begitulah yang dikatakan oleh orang Syiah. Semoga Allah melaknat mereka. Maka Ali ikhwah billah, ia sebagai khalifah yang keempat. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin. Seperti itu. Jadi yang Rafidhah Syiah yang ada di Indonesia itu adalah berbahaya karena yang selalu mencela para sahabat. Jadi Syiah yang ada di Indonesia itu adalah Syiah Isna Asy'ariyah yang berbahaya, yang selalu mencela para sahabat. Ya. Jadi jangan dengan sebuah kan katanya Syiah itu bertingkat-tingkat. Nah, Syiah yang pergerakan Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah yang berbahaya. Yang berbahaya, yang mengkafirkan para sahabat. Jangan menjadi alasan jadi kita tetap bersaudara dengan Syiah. Syiah yang keluar dari Islam, ya, bahaya di Indonesia itu. Karena memang macam-macam, tapi Syiah yang ada di Indonesia itu adalah Syiah yang sangat berbahaya. Ya. Jadi yang selalu mencela dan berani untuk mencela terus ummahatul mukminin dan sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu. Kemudian ikhwah fillah di sini dikatakan ala wa inna man kana qablakum
Ingat ya, bahwasanya orang yang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid. Sebagai masjid. Sebagai masjid-masjid. Jadi di sini orang Yahudi dan orang Nasrani berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan para nabi, dan mereka membangun di atas kuburan para nabi itu masjid, dan mereka sholat di sisi kuburan. Ala fala tattakhidu al-qubura masajid. Ingat, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Jadi di sini ada kata ala diulang-ulang. Ala wa inna man kana qablakum. Mun di akhir hadis ala fala tattakhidu, diulang-ulang sampai 2 kali, yang menunjukkan agar waspada, jangan sampai menjadikan, betul-betul waspada, hati-hati, jangan sampai menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat sholat. Ya. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian. Setelah Allah diakhiri dengan fa inni, dengan kata-kata inna, takkid lagi, sesungguhnya. Ditambah lagi, sesungguhnya aku melarang kalian. Setelah penekanan, ada penekanan lagi yang menunjukkan pentingnya masalah ini yang mesti diwaspadai. Dan menjadikan kuburan menjadi masjid itu ada 2 arti. Arti yang pertama yang dimaksud di dalam hadis ini, menjadikan kuburan itu tempat sholat, yang dijadikan dijadikan tempat sholat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid. Sama, itu juga dilarang. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Makna yang kedua, dibangun betul-betul di atasnya masjid, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Sebagaimana yang dilakukan juga pada zaman belakangan ini dari umat Islam, dari umat ini. Antum tahu? Saya lihat tuh video tentang orang Sudan yang membangun kuburan. Di situ mereka tawaf 7 keliling. Kalau ada apapun kesusahan, mereka berdoa di tempat kuburan yang dibangun kayak rumah, dibagus-bagus. Ini di Sudan. Terjadi pada zaman sekarang ini. Mungkin di kita juga, ya kan? Ya, bahaya seperti ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah menjelaskan bahwasanya kalau kita bandingkan antara yang disyariatkan oleh Nabi SAW tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan kubur, larangan untuk menjadikan kuburan masjid, keadaan umat pada zaman sekarang ini menjadikan kuburan menjadi masjid. Itu pada zaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apalagi pada zaman sekarang ini. Rasulullah SAW melarang untuk menyalakan lampu-lampu di kuburan. Pada zaman sekarang ini, yaitu pada zaman Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, itu malah mengadakan dinyalakan lampu-lampu di kuburan. Di zaman itu, di zaman Ibnu Qayyim, apalagi di zaman sekarang lebih dahsyat lagi. Jadi kalau kita perlihatkan, Rasulullah menganjurkan untuk berziarah, ya. Bahwasanya yang dimaksud untuk berziarah ke kuburan itu yang tadinya dilarang, tapi dianjurkan setelah itu dalam rangka mengingat mati, kan begitu? Begitu yang disyariatkan. Ternyata kalau kita lihat umat sekarang ini bukan untuk mengingat mati, akan tetapi berdoa kepada orang yang mati. Di antara yang disyariatkan ketika berziarah kuburan itu untuk memohonkan ampun dan kasih sayang kepada orang yang mati. Begitu kan? Itu adalah disyariatkan. Pada zaman sekarang ini, umat ini, dan itu terjadi pada zaman Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, bukan itu
malah meminta kebutuhan, segala kebutuhan, kesusahan kepada orang-orang yang ada di kuburan. Ini menunjukkan tentang perbedaan yang sangat jauh sekali antara yang disyariatkan, manusia malah membuat suatu perkara yang sebaliknya daripada yang disyariatkan. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya ziarah kuburan itu ada dua. Ada ziarah syar'i, ada ziarah yang tidak syar'i, yang dilarang. Ikhwan billah, perlu antum ketahui bahwasanya yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah mereka orang-orang Syiah Al-Fatimiyun, di mana? Di Mesir dan Maroko, Maghrib. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang khurafat, ahli khurafat yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah dari kalangan Sufi, dan selain mereka lalu mereka membangun masjid di atas kuburan. Ini sekali lagi wabillah terjadinya dibangun kuburan itu setelah abad yang diutamakan, yang Rasulullah SAW sanjung tentang abad yang diutamakan. Jadi tidak ada pada zaman yang diutamakan yang membangun masjid di atas kuburan. Nah, faidah dari hadis ini apa? Ma yustafadu minal hadis. Yang bisa diambil dari hadis ini, pertama, an-nahyu an ittikhadil qubur amkinatan lil ibadati yusalla indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajidu aw qubabun hadaran minal wuqu'i fi syirki bisababi dzalik. Pertama, an-nahyu larangan an ittikhadil qubur menjadikan kuburan amkinatan tempat lil ibadah untuk beribadah, yusalla indaha salat di sisi kuburan, au ilaiha atau menghadap kuburan, wa yubna 'alaiha masajid dibangun di atas kuburan masjid, au kubah atau kubah-kubah. Kubah-kubah itu biasa kalau kita lihat hijau-hijau ya, kubahnya itu ya. Itu ciri khas, memang ciri khasnya seperti itu, suka senang yang hijau-hijau. Hadaran minal wuqu fi syirki bisababi dzalik. Ya. Kenapa dilarang? Hadaran minal wuqu'i fi syirki bisababi dzalik. Mewaspadai terjerumusnya kesyirikan dengan sebab itu. Jadi larangan untuk menjadikan kuburan tempat untuk beribadah itu untuk mewaspadai terjerumusnya kesyirikan dengan sebab membangun masjid di atas kuburan, atau kuburan itu dijadikan seperti rumah. Makanya Rasulullah SAW ketika mendelegasikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan Abi Thalib mengatakan, Allahumma la tada suratan illa Thomas tahu, janganlah kau biarkan gambar kecuali engkau menghancurkannya, wala qabron musyrifan illa sawwaitahu, dan tidak pula kuburan yang tinggikan kecuali kau meratakannya. Ya, seperti itu. Yang itu hadis larangan untuk meninggikan kuburan, ya, seperti rumah atau monumen atau kubah. Nah, tapi zaman sekarang ini yang ada adalah menyelisihi larangan Nabi SAW. Tapi bukan semuanya, di sebagian kaum muslimin ya. Jadi tidaklah agama Islam yang hanif ini melarang karena ada kemafsadatan dari larangan tersebut. Tidaklah di dalam Islam ini menganjurkan perbuatan kecuali dalam anjuran tersebut ada kemaslahatan. Ya.
dan kerusakan orang yang menyelisihi larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nampak sekali mafsadatnya yang mengakibatkan mengibadahi yang ada di kuburan. Karena mereka menyangka bahwasanya dengan ada bangunan-bangunan yang ada di kuburan itu, bahwasanya tidaklah dibangun kecuali di situ ada hal-hal yang lain, misalnya doanya jadi diijabah dan lain-lain sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan mengibadahi yang di kuburan sehingga terjerumuslah kepada syirik besar. Tidaklah dilarang dalam Islam kecuali yang dilarang tersebut ada mafsadahnya, ada kerusakannya. Di antara kerusakannya itu tatkala tidak mengikuti anjuran yang diperintahkan oleh Nabi SAW, terjerumuslah kepada kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Oleh karena itu Nabi SAW sangat mewanti-wanti masalah ini. Hadaran minal wuqu'i fi syirki bi sababi dari mewaspadai dari terjerumusnya kesyirikan dengan sebab membangun, menjadikan kuburan tempat untuk beribadah. Ya, satu itu faidahnya. Faidah yang kedua, saddud dzara'i al-mufdiyati ila syirik. Dalam rangka mencegah terjerumusnya kepada kesyirikan. Jadi memang ketika beribadah di kuburan itu sarana dari kesyirikan. Walaupun beribadahnya seperti yang dijelaskan kemarin karena Allah, tapi itu adalah sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Jadi diharamkan kita beribadah, misalnya membaca Al-Quran di kuburan, misalnya dilarang. Walaupun membaca Al-Qurannya karena Allah. Kenapa? Dalam rangka mencegah sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan, walaupun tujuannya beribadah di kuburan itu karena Allah. Itu dilarang. Tetap dilarang dan diharamkan. Ya. Yang ketiga, faidah yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalali, menetapkan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Ya. Menetapkan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat cinta, tetapi cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia, ya kan? Tapi kita mesti menetapkannya. Cinta bagi Allah memiliki sifat cinta sesuai dengan kegagahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, fadlul khalilaini Muhammadin wa Ibrahim alaihima assalam. Keutamaan dua khalil, yaitu dua kekasih Allah, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka berdua. Yang kelima, fadlu Abi Bakr Siddiq, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Wa annahu afdalul ummati alal itlaq, sesungguhnya Abu Bakar itu seutama-utama umat secara mutlak. Ya. Ini sebagai bantahan kepada orang Syiah, Rafidhah. Yang keenam, dalil ini bahwasanya hadis ini dalilun ala khilafati Abi Bakr Siddiq, dalil kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah. Kemudian ikhwah fillah, muallif melanjutkan ya. Di halaman 174, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu wa salatu indaha min dzalik wa illam yubna masjidun wa huwa ma'na qawliha khusya an yuttakhadha masjidan fa inna sahabata lam yakunu liyabnu
haula qabrihi masjidan. Faqad naha, ini perkataan Ibnu Taimiyah. Jadi setelah hadis ya, yang dibawakan oleh mu'alif lalu menukil perkataan seorang ulama yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan faqad naha anhu, maka sungguh Nabi SAW telah melarangnya fi akhir hayatihi, di akhir kehidupannya, yaitu sebelum meninggal, sebagaimana dalam hadis Jundab tadi 5 malam atau 5 tahun sebelum meninggal kan. Karena ihtimal 5 malam, kemungkinan juga 5 tahun, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Summa innahu la'ana, kemudian bahwasanya Nabi melaknat, wa huwa fi siyaqul maut, yaitu dalam keadaan sudah mendekati kematian. Kama fi hadis Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah yang telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, lamma nazala bihi ja'ala yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, tatkala turun dan mendekati kematian kepadanya, Nabi SAW mulai menutupkan kain kepada wajahnya. Maka tatkala sudah terasa sesak, Nabi membukanya. Kemudian Nabi SAW berkata dalam keadaan demikian, yang dalam keadaan sakit mendekati kematian, laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadu qubur anbiyahim masajid. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan terhadap orang Kristen, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Aisyah mengatakan yang demikian ya, bahwasanya Nabi SAW mewanti-wanti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan kalaulah tidak demikian, tentu Nabi SAW dikuburkan di tanah lapang luas bersama para sahabat yang lain. Tapi karena dikhawatirkan untuk dijadikan masjid, Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Dan alhamdulillah terjaga dan sesuai dengan doa Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Alhamdulillah, walaupun ada kesalahan sebagian orang-orang jahil, orang-orang khurafat dan lain sebagainya, dan kuburan Nabi SAW terjaga dengan beberapa dinding, sehingga tidak ada yang bisa nyampe kepada kuburan Nabi SAW. Dan ini memang diijabah doa Nabi SAW. Jangan sampai dijadikan kuburan saya ini sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Masya Allah ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan summa innahu la'ana wa huwa bisiyati man fa'al. Kemudian sunnah Nabi SAW melaknat, dan pada waktu itu dalam keadaan mau mendekati mati, man fa'alahu, kepada orang yang melakukannya, yang menjadikan kuburan masjid, wassalat indaha, melaknat kepada orang yang sholat di sisi kuburan, dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Wa illam yubna masjidun, walaupun tidak dibangun masjid. Wa huwa makna qouli, itulah arti sabda Nabi SAW tadi di dalam hadis Aisyah, khosya an yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan kuburan Nabi dijadikan masjid. Begitu. Makanya Nabi SAW khusus dikuburkan di rumah Aisyah, sehingga terjaga dengan beberapa dinding, sehingga tidak ada yang bisa mengibadahinya, walaupun ada sedikit kesalahan dari orang-orang yang awam ya, dan orang-orang yang percaya kepada perkara yang bohong. Qala Syekh, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah melanjutkan, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan, maka sesungguhnya sahabat tidaklah mereka membangun di sekeliling kuburannya masjid, karena mereka para sahabat terjaga dari hal itu. Semoga Allah meridhai kepada mereka, dan tidak mungkin mereka selamanya, tidak mungkin sahabat melakukan hal itu selama-lamanya. Bahkan tidak dibangun masjid di dalam abad 4 secara keseluruhan. Karena sesungguhnya abad yang keempat yang diutamakan, yang disanjung oleh Rasulullah SAW,
tidak ada yang dibangun masjid, kuburan di atas masjid. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Apabila di kurun yang 4 tidak dibangun masjid di atas kuburan, berarti di zaman sahabat tidak akan mungkin ada kuburan yang dibangun di atasnya masjid. Kalau di abad yang keempat juga sudah tidak ada, apalagi di zaman sahabat. Ya. Jadi terus yang sekarang terjadi berarti ikutin siapa tadi, kata siapa yang tahu? Ya, orang Syiah. Berarti Syiah yang penjahat, ya kan? Syiah yang jahat. Ya. Jadi sekali lagi, wafillah, tidaklah dilarang kecuali di situ ada mafsadah, karena sarana kepada kesyirikan. Dan Nabi SAW melarang sholat di sisi kuburan, menjadikan dikhawatirkan membawa kepada kesyirikan apabila sholat di sisi kuburan, begitu, membawa kepada kesyirikan. Karena lama-kelamaan berkembang. Setelah berkembang, walaupun sholatnya maksudnya karena Allah, tapi lama-kelamaan akhirnya jadi berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang terjadi di kuburan-kuburan yang ada pada zaman sekarang ini. Gitu. Bahkan yang di zaman sekarang ini, kuburan itu dipakai untuk tawaf 7 keliling. Jadi membuka pintu kepada kesyirikan itu dengan sebab dibangunnya apa? Masjid ya, di atas kuburan. Ya. Kemudian ikhwan fillah, wa kullu maudi'in, kata Ibnu Taimiyah, qusidatis shalat fihi, maka setiap tempat yang dimaksudkan salat pada tempat tersebut, faqad uttukhida masjidah, maka sungguh telah dijadikan masjid. Bal kullu maudi'in yusalla fihi yusama masjidan, bahkan setiap tempat yang dipakai salat padanya dinamai masjid. Kama qala sallallahu ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku bumi sebagai tempat masjid, layak untuk dipakai masjid, wa tahuran, dan tempat bersuci, walaupun tidak dibangun di atasnya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya tempat yang dipakai sholat di kuburan dinamai masjid, baik hal tersebut dimaksudkan untuk dijadikan masjid atau tidak dimaksudkan, baik dibangun di atasnya masjid atau tidak dibangun. Maka sekali lagi intinya itulah arti menjadikan kuburan masjid. Jadi 2 arti, bisa dibangun, bisa tidak dibangun. Begitu. Wali Ahmad, biar selesai, Wali Ahmad bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, menurut Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, inna min syirarin nasunya, sejahat-jahat manusia, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, orang yang mereka yang menemui hari kiamat. Hari kiamat itu dengan adanya tiupan kematian secara keseluruhan, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiupan kebangkitan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika tiupan kematian secara keseluruhan, maka sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang menemukan tegaknya hari kiamat ketika ditiup sangkakala kematian secara keseluruhan. Karena orang mukminin itu sebelum tegaknya hari kiamat sudah meninggal. Karena ketika tegak hari kiamat itu sudah tidak ada lagi yang mengatakan Allah. Disitulah dihancurkan kematian semuanya. Wahum ahya, dan mereka dalam keadaan hidup. Begitu. Dan walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan mereka yang sejelek-jelek manusia itu adalah mereka yang menjadikan kuburan itu masjid.
Rawahu Abu Hatim fi Shahihihi, diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Ya. Faidah dari hadis ini, pertama, at-tahdziru anis salat indal kubur, mewaspadai dari melaksanakan salat di sisi kuburan. Waspada melaksanakan salat di sisi kuburan. Li'annahu wasilatun ila syirik, karena salat di sisi kuburan itu sarana yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Yang kedua, anna man ittakhadha qubur shalihin masajid lis-salati fiha fa huwa min syiraril khalqi wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah. Sesungguhnya orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai masjid untuk sholat di atasnya, maka dia itu min syiraril khalqi, termasuk sejelek-jeleknya manusia. Wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah, walaupun tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, hari kiamat itu tegak terhadap sejelek-jeleknya manusia. Makanya kita mesti berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi jangan sampai kita masih hidup ketika tegaknya hari kiamat. Nah, karena orang-orang yang mukmin itu adalah sebelum tegaknya hari kiamat sudah meninggal semuanya. Jadi yang masih dalam keadaan hidup ketika tegaknya hari kiamat, mereka itu adalah sejelek-jeleknya manusia. Yang paling baik pada waktu itu ketika ada orang yang telanjang bermain seperti ayam atau kucing satu dengan yang lain. Hei, jangan ada di situ, ada sembunyi dikit. Itu paling baik katanya. Seperti itu dalam hadis itu. Jelek bener. Ketika sudah dalam keadaan jelek pada hari kiamat, tegaklah hari kiamat. Jadi sekarang Masya Allah, masih mudah-mudahan ya, sekarang kita terus mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pada hari kiamat. Insya Allah selama kita masih melihat ada kebaikan-kebaikan ya, kita tapi nggak tahu kapan ini datangnya hari kiamat ya. Kalau tanda-tanda hari kiamat yang kecil-kecilnya sudah ada, ya. Insya Allah kita mempersiapkan dengan terus rajin menuntut ilmu, kemudian menjemput kematian dalam keadaan kita baik. Jangan sampai datang kematian dalam keadaan kita jelek penutupan, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang memegang hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati itu bisa bolak-balik. Maka kita harus mewaspadai diri kita untuk selalu istiqomah di atas kebaikan. Terus ketika dalam keadaan istiqomah ini Allah cabut nyawa kita, ini berarti husnul khatimah. Dan yang ditakutkan oleh para sahabat itu adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di antara cara untuk menjaga keimanan kita, hati kita itu datang di majlis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat dan diresapi nasihat itu. Nasihat yang dinasihatkan, yang timbul dari Al-Quran, yang dari wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, kita dengar, simak, perhatikan untuk mengambil hidayah dari nasihat tersebut, untuk dipraktekkan dan masuk ke dalam hati kita, ya, sehingga kita menjadi orang yang kuat keimanan kita, bertambah keimanan kita, begitu. Dan suasana kondisi di zaman sekarang ini sudah mulai banyak kemaksiatan dengan media-media yang ada itu, kita tetap tegar, setegar batu karang yang ada di lautan, tidak goyah dan tidak goyang, tetap kuat, istiqomah. Amantu billah sumastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazalu ta'ifatin min ummati dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Tidak henti-hentinya ada sekelompok manusia dari umatku tidak memadoratkan kepada mereka orang yang menghina mereka dan juga yang menyelisihi mereka, dan mereka berada dalam keadaan hal yang demikian sampai datangnya hari kiamat.
Jadi hari kiamat yang dimaksud di sini sebelum datangnya tiupan kematian secara keseluruhan. Nah, begitu yang dimaksud. Berada terus tegar di atas kebenaran. Ya. Kemudian ikhwatillah, sekali lagi bahwasanya an-sa'ah taqumu ala syirarin nas. Saat hari kiamat tegak terhadap manusia-manusia yang jelek, sejelek-jeleknya manusia. Yang keempat, at-tahdziru an-syirki wa wasailihi wa ma yaqrubu ilaih. Waspada dari kesirikan, wa wasailihi dan sarana-sarana kesirikan, wa ma yaqrubu ilaih dan yang mendekatkan kepada kesirikan, mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, walaupun berbeda-beda tujuannya. Tetap aja. Ya, tetap mesti waspada dari kesirikan. Kalau Nabi Abul Anbiya, ya, Abul Anbiya, siapa Abul Anbiya itu? Nabi Ibrahim alaihi salam takut terjerumus kepada kesirikan, apalagi kita. Ya, kalau Nabi Ibrahim alaihi salam takut dari kesirikan, apalagi kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari kesirikan dan sarana-sarana yang mengarah kepada kesirikan. Demikian yang mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan? Ya. Sejelek-jeleknya manusia ketika menjelang hari kiamat. Padahal waktu hari kiamat itu kan datangnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Mohon penjelasannya. Ketika datang, iya. Bagaimana penjelasannya? Padahal datangnya Nabi Isa. Dalam keadaan waktu itu, dalam tadinya umat itu dalam keadaan juron, kedurhakaan. Lalu setelah itu dengan datangnya Imam Mahdi itu menjadi berhukum dengan begitu keadilan, ya kan, seperti itu, sebagai tanda hari kiamat. Ya. Ini kan sebagai tanda hari kiamat besar, kan? Ya, sudah orang-orang baik pada meninggal. Yang sejelek-jelek manusia dihancurkan dengan tiupan yang faj'ah, mati secara keseluruhan. Disitulah yang dimaksud dengan sejelek-jeleknya manusia. Jadi tidak bertentangan. Ya Pak? Ya, wallahu a'lam. Ya. Ini Nabi dikubur di kamarnya, itu sunnah apa tidak? Kenapa enggak? Khusus Nabi Muhammad SAW dikuburkan di. Bukan sunnah. Hah? Bukan sunnah. Bukan. Kita di lapar. Kalau untuk Nabi ada kekhususan tersendiri. Iya. Ini dalam hadis seperti begitu. Jadi dikuburkan di tempat saya meninggal. Akhirnya Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah. Maka akhirnya dikuburkan di rumahnya Aisyah, di mana Nabi SAW meninggal. Jadi itu adalah khusus untuk Nabi SAW sebagai doa dikabulkannya apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai dijadikan kuburannya itu tempat beribadah. Akhirnya dijaga dengan di rumahnya Nabi atau di rumahnya Aisyah, dilapis-lapis dengan dinding, sehingga tidak ada orang yang mau sampai ke kuburan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa sampai kepada kuburan Nabi SAW. Satu lagi Pak Ustaz. Iya. Salam. Di daerah saya ada masjid. Nah terus di halaman masjid itu ada kuburan gitu. Gimana itu Pak Ustaz? Di halamannya. Di halaman masjid. Kalau masih ada di halaman masjid itu tidak boleh. Ya. Kalau sampingnya itu Pak Ustaz, Mau di samping, mau di depan, mau dimanapun tidak boleh. Karena masih dalam lingkungan masjid. Makanya bisa di sisi itu, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan. Karena itu dilarang. Maka sekali lagi
antum juga mesti waspada. Sekarang itu kalau udah tahu seperti ini, perhatikan apakah masjidnya ada kuburan apa enggak, kan dilarang. Walaupun karena Allah tujuannya, tapi diharamkan. Diharamkan. Carilah yang terlepas dari kuburan. Sudah, seperti itu. Harus cari masjid yang tidak ada sama sekali kuburan. Bagaimana kalau dibuatin tembok sekarang tinggi misalnya jadi pemisahnya? Memang dulu awalnya mungkin sama dengan masjid. Sekarang dibuatin tembok, ada saya lihat dibuatin tembok. Batas. Iya, pembatas aja. Kalau seandainya terhalang dengan tembok dan dinding, tidak masuk. Kalau itu bukan di halaman masjid, masih Dulu awalnya di halaman masjid, akses depannya itu kan. Tapi di luar masjid, di luar tembok maksudnya. Di luar tembok, tapi bikin tembok lagi Ustaz. Dengan satu masjid. Dulu ada pemahaman. Iya, dulu di lingkungan masjid, tapi nggak ada pemahaman sekarang. ya, Nggak boleh mungkin dibuat tembok. dibuat dinding. Dinding pemisah aja. Iya bagus itu Pak. Iya, ya. Sebab yang jelas dihalangi jadinya, terhalang. Iya, karena dulu bukan mau dipisahin, kuburannya banyak. Kalau lebih bagus dipindahin kuburannya kalau lebih bagus. Tapi kalau seandainya sudah ada pemisah juga dan jadi bukan di lingkungan masjid, nggak apa-apa. Ini seperti kubah kan? Kubah itu kan dekat. Iya, iya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Kubah itu Ada pertanyaan lagi? Ustaz, walaupun masjid sama kuburannya itu duluan masjid, gimana Ustaz? Karena yang punya masjid yang meninggal itu akhirnya di sampingnya begitu. iya betul ada. Coba Gimana? masjid kan masjid sekarang ya nggak ada kuburan. Terus pengasuhnya meninggal ditaruh di sampingnya. Imam biasanya itu. Iya, imam. Samping Itulah yang bahaya. Nah itu. Bahaya. Imam. Karena itu sarana yang mengakibatkan kepada kesyirikan. Nanti lama-kelamaan jadinya mengagungkan kepada orang yang ada di kuburan yang dekat masjid tersebut yang dibangun, ya. Nah, betul. Walaupun mungkin pada zaman sekarang masih belum, lama-kelamaan jadi juga. Oh gitu ya. Pengasuhnya itu Nah, itulah diantara orang yang berlebih-lebihan kepada orang soleh, biasanya begitu, akhirnya dikuburkan di dekat masjid. samping. Walaupun bagaimanapun itu yang diharapkan. Iya. Ya udah Jadi sekarang. solusinya harus dibongkar ya. Ya dibongkar kuburannya, dipindahin. Atau masjidnya dibongkar. Di tepi nggak apa-apa, di sini tuh biasa dipindahin kuburannya itu nggak ada masalah. Orang duluan masjidnya. Iya. Masjid pindah. Yang di dalam masjid saya itu Pokoknya ini adalah ikhwatillah termasuk yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah bahwasanya manusia pada zaman sekarang ini menyelisihi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, mencegah yang menyampaikan kepada kesyirikan, mencegah sarana yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Jadi satu makna. Udah sama 2 menit lagi. Ya, 2 atau apa 2? Ya. Jadi kalau misalnya di dalam kampus itu dia tidak tahu apa makna dari kesyirikan, gimana Pak Ustaz? Kasih tahu. Makanya inilah yang mesti didakwahkan pertama kali sebelum apapun. Nah, jadi keberesan umat ini tak kala kita jelas pandangan dan tujuan dalam berdakwah, yaitu ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Jadi tidak ada basa-basi dalam masalah ini. Ya, jadi kita menjelaskan dalam bentuk rasa kasih sayang kita kepada umat, kepada saudara, kepada keluarga, dengan tentunya
ditambah dengan kebijakan-kebijakan kita sehingga bisa membuat simpati umat, sehingga menerima apa yang kita dakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membereskan umat dari kejelekan dan kerusakan akidah. Dari situ dulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memulai dengan mendakwahkan kepada tauhid, itu yang penting bagi kita sebelum yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Maaf, saya ingin bertanya, sekarang itu di kita itu kan kebanyakan masjid pada umumnya itu kebanyakan banyak kuburan di situ. Tapi insya Allah dari kebanyakan kuburan tersebut ada masjid yang tidak ada kuburan, maka carilah yang tidak ada kuburan. Yang saya tanyain, kenapa ini kan jelasnya ustadz atau ulama yang gede itu udah tahu hujah. Kenapa nggak disampaikan sama para santri atau para belum memahami tentang dakwah tauhid intinya. Hakikat dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW belum dipahami, karena yang ada adalah berdakwahnya itu kepada sisi-sisi yang lain. dengan logika. Sisi-sisi yang lain tentang akhlak, misalnya fikih, tentang bisa jadi tentang masalah hati, bisa jadi. Tapi inti masalah tidak disinggung. Iya. Kebanyakan nggak mau kena berdakwah. Wallahu a'lam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.